Halo, petugas. Saya mau lapor. Saya di Hotel Megah Indah, Suite Eksekutif. Ada yang mau memperkosa saya. Cepat tolong saya. Apa yang kau lakukan? Telepon siapa? Tidak, Berikan. jangan mendekat. Berikan. Berikan. Sedang apa? Kau gila. Petugas, tolong saya. Dia itu. Dia menarikku masuk. Mau memaksaku. Kalau tidak aku lawan, pasti sudah. Arjuna. Tidak kusangka kau orang seperti ini. Hari ini hari apa? Kau mau menghancurkan keluarga Wijaya? Menghancurkan grup? Anak kurang ajar, kau membuatku malu sekali. Bima. Kau yang menjebakku. Arjuna, aku tidak menyangka kau ternyata orang seperti ini. Menjijikkan. Citra. Bukan seperti yang kau lihat. Ini Bima. Aku hanya percaya mataku sendiri. Antara kita sudah berakhir. Citra. Citra, tidak seperti itu. Masih keras kepala, masih mau memfitnahku. Barang bukti tertangkap tangan, kau membuatku kecewa sekali. Bapak Arjuna, Anda diduga melakukan pelecehan seksual. Silakan ikut kami untuk penyelidikan. Bukan, aku tidak. Bukan begitu. Keluarga Wijaya adalah milikku, Brahma. Bima. Arjuna Wijaya, mantan pewaris grup Wijaya, karena diduga melakukan pelecehan seksual, hari ini resmi ditahan. Grup mengumumkan, oleh kakaknya, Bima Sakti, mengambil alih semua jabatan. Ibu. Putramu sudah kembali. Kerajaan yang kau tinggalkan tak bisa kupertahankan. Dan aku malah masuk ke tempat seperti itu. Keluarga Wijaya mengusirku seperti anjing liar. Kota Tirta yang luas, hanya rumah tua peninggalanmu ini yang menjadi tempatku bernaung. Cermin perunggu ini, sepertinya ini dulu milik ibuku barang kesayangannya. Tampaknya sudah tua. Apa aku salah lihat? Atau terlalu lama dikurung sampai berhalusinasi? Hantu. Hantu. Hahaha. Arjuna. Kamu sudah seperti ini. Tidak punya apa-apa. Kamu masih takut hantu? Coba lihat sebenarnya apa yang ada di sana. Aku tidak berbakti. Tidak bisa menyelamatkan Bapak. Bahkan ini yang terakhir dari Bapak, nama baik dan rumah tidak bisa kujaga. Joko Preman bilang, kalau besok tidak bayar pinjaman rentenir, aku akan ditarik ke Menara Kabut Senja untuk membayar utang. Aku lebih baik mati dengan bersih daripada mempermalukan nama keluarga Kumala. Nona jangan. Jangan berbuat bodoh. Siapa-siapa yang bicara?
Siluman-siluman iblis cermin. Hantu iblis cermin. Cermin perunggu ini? Sebenarnya, benda apa ini? Ibu, apakah Anda yang di surga menunjukkan kepada anakmu jalan yang tidak terpikirkan oleh siapapun? Jika cermin ini benar-benar bisa terhubung ke dimensi lain, maka ini adalah aku, Arjuna Wijaya, satu-satunya kesempatan untuk bangkit kembali. Nona, bisakah kau mendengarku? Apakah kau peri iblis cermin atau penjemput nyawa? Tadi kau yang bicara denganku. Kau yang menghentikanku? Ya, aku yang bicara tapi aku bukan peri, juga bukan iblis. Namaku Arjuna Wijaya. Aku tinggal di tempat yang sangat jauh di tahun 2026. 2026? Ini nama tahun pemerintahan era dinasti apa? Saya adalah dari masa pemerintahan Raja Agung Kerajaan Pusaka. Ratih Kumala. Dinasti Utara? 1000 tahun yang lalu langit tidak menghancurkanku. Ini benar-benar langit tidak menghancurkan aku, Arjuna Wijaya. Nona Ratih, ada apa denganmu? Aku. Baru saja, tidak sengaja terkilir kakiku. Tidak apa-apa. Tunggu sebentar. Ternyata bisa mengirim barang. Ini, benda apa ini? Apa ini? Ini obat. Obat khusus untuk luka memar. Nona Ratih, buka tutupnya. Ya, ini dia. Semprotkan di tempat yang sakit. Nona Ratih, dengarkan aku. Cermin ini bisa menghubungkan dua tempat kita. Bisa mengirim barang. Mari kita saling membantu. Saling membantu. Saya sekarang sudah miskin, rumah kosong. Kios lukisanku sepi setiap hari. Penagih utang datang ke rumah, selain nyawa yang tersisa. Aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Apa yang bisa kuberikan untuk membantu Yang Mulia? Di rumah tinggal 2 keping koin tembaga. Jika Yang Mulia tidak keberatan, Nona Ratih, 2 keping koin tembaga ini mungkin sangat berharga di tempatku. Aku akan cari cara untuk menukarnya dengan uang di sini. Berapa utangmu? Katakan padaku. Dan ketidakadilan ayahmu, kita cari solusi bersama. Ratih Kumala, kau bisa bertemu aku, bertemu cermin ini. Itu artinya Tuhan tidak ingin kau mati, dan juga tidak ingin aku mati. Kita berdua punya jalan keluar, tunggu kabar dariku. Yang Mulia, Yang Mulia, Yang Mulia. Bima Sakti. Kau pikir dengan mengusirku dari keluarga Wijaya, aku akan habis? Aku bilang, langit tidak akan membiarkanku mati. Nona Su. Nona Su. Pak Budi, kok kamu datang? Ini ibu kan? Kamu beberapa hari ini jarang makan ya? Aku disuruh bawain makanan. Terima kasih, Mas Budi. Tidak apa-apa. Kalau begitu, aku pergi ya. Mas Budi, lenganmu kenapa? Udah penyakit lama. Beberapa hari ini, kan hujan terus. Bahuku sakit terus. Nggak apa-apa, pergi dulu. Mas Budi, tunggu sebentar. Mas Budi, ini obat mujarab yang diberikan dewa padaku. Bisa menyembuhkan radang sendi kronismu. Cepat coba. Obat mujarab. Cara pakainya gimana? Lihat ya, buka tutup ini. Lalu, semprot di bagian yang sakit, pagi dan sore masing-masing sekali. Bawa pulang dan coba. Baik. Kalau begitu aku coba. Kalau sudah aku coba, aku kasih tahu ya. Pulanglah. Siap.
Kirana. Melati, kok kamu datang? Ayo, masuk dan duduk. Ada maunya, kan? Ku dengar lukisan yang gagal terjual di lelang musim gugur tempo hari karya Huang Sanggu fragmen puisi Paviliun Angin Pinus akhirnya jatuh ke tanganmu tanpa suara. Kamu memang punya sumber informasi yang baik, kenapa? Nona Melati juga tertarik? Bulan depan ulang tahun kakek yang ke-70, aku sedang bingung cari kado. Bisakah kamu merelakannya untukku? Harganya kamu yang tentukan. Aku tidak akan tawar-menawar. Lukisan itu baru saja kuterima. Ada beberapa bagian yang retak, perlu perawatan dan perbaikan. Aku sudah menitipkannya pada seseorang. Kira-kira butuh beberapa waktu untuk mengembalikannya. Soal harga, nanti kita bicarakan. Kirana, kamu benar-benar penyelamatku. Kalau begitu aku menunggu. Sore ini aku ada janji dengan dosen, membahas skripsi. Aku pergi dulu, nanti aku traktir kamu makan. Pergilah, wanita berbakat. Dada. Bapak, silakan lihat saja ya. Kalau suka, boleh pegang. Ibu Kirana, tolong lihat dan nilai. Saya ingin menjual. Bapak, silakan duduk. Koin tembaga dari dinasti Utara. Asli. Kondisinya terawat sangat baik. Hampir tidak ada tanda pemakaian pasar. Warna karatnya alami dan murni. Jarang banget. Ibu Kirana, Anda ahli rupanya. Kalau begitu, beri harga yang wajar. Versi biasa seperti ini fluktuasi pasar besar. Begini saja, saya beri harga pas. Rp600. Ibu Kirana, koin tembaga dengan kualitas seperti ini meskipun versi biasa, harga pasar seharusnya sudah lebih dari Rp1.000. Saya coba tanya di jalan utama saja. Bapak, tunggu dulu. Soal harga, tentu harus tawar-menawar. Begini saja, Rp800. Anggap saja berteman. Koin tembaga ini bagusnya luar biasa. Saya ambil. Masih ada sedikit risiko. Rp1.000. Saya pahami risiko yang ibu katakan. Tapi barang seperti ini mungkin saya punya lebih dari satu. Kedepannya jika ada yang tidak biasa barang antik, ibu pasti jadi prioritas utama. Pria di depan, meski tampak melarat tapi tatapannya tajam dan bersih, bicaranya sangat sopan dan tepat, pasti bukan orang biasa. Sebuah koin tembaga yang terawat dengan baik. Koin tembaga Song Utara, sumbernya hanya ada dua kemungkinan. Entah itu koleksi pusaka keluarga yang penuh sejarah atau dapat keberuntungan besar, mendapat kesempatan yang jarang didapat orang biasa. Manapun layak untuk diinvestasikan, baik Rp1.000. Setuju? Setuju? Kalau ada barang bagus lagi jangan lupakan saya. Bapak, nama Anda? Arjuna. Ibu sangat tegas. Kirana, panggil saja Kirana. Ibu Kirana, saya punya permintaan yang agak lancang. Apakah ibu bisa menukar dengan keping perak? Keping perak. Ini zaman apa, Bapak? Mau apa dengan keping perak itu? Untuk syuting film sejarah. Akhir-akhir ini saya tertarik dengan barang-barang Song, ingin mengumpulkan perak asli, bersama beberapa barang mainan kecil Song yang saya kumpulkan biar lengkap dan sekalian menarik keberuntungan dari perak antik. Kebetulan sekali, saya baru saja mengumpulkan 1 bungkus keping perak. Tadinya mau dilebur untuk perhiasan. Begini saja. Saya hitung sesuai harga perak ditambah biaya kerajinan. Saya hitung Rp1.000 per tael, bagaimana? Bagaimana kalau Rp1.000 per tael? Setuju. Kalau begitu, tukar 2 tael saja. Siap, tunggu, saya ambilkan. Bapak, kalau ada barang bagus lainnya, baik emas, perak, tembaga, besi, porselen, kaligrafi, lukisan, tolong bawa dulu ke sini biar saya lihat. Tentu. Nanti saya akan sering merepotkan Ibu Kirana. Kalau begitu, saya pergi dulu.
Arjuna. Koin song yang terawat sangat baru, menarik. Yang mulia, benar-benar muncul ya. Yang mulia, Anda benar-benar muncul. Nona Ratih, peraknya sudah aku dapatkan. Aku akan kirimkan padamu sekarang. Yang mulia, ini. Ini terlalu berharga. Nona Ratih, perak ini, ambillah dulu untuk bayar hutang. Sisa uangnya, gunakan untuk biaya sehari-hari dan modal usahamu. Yang mulia, kebaikanmu sebesar gunung. Ratih tidak bisa membalasnya. Izinkan saya bersujud berterima kasih. Jangan. Cepat bangun. Kita semua saling membutuhkan. Hanya saling membantu. Kamu tidak perlu bersujud seperti ini. Kamu hanya perlu mencarikan sesuatu untukku, yaitu porselen. Porselen. Yaitu yang kalian gunakan sehari-hari, piring, mangkuk, botol, guci, dan sebagainya. Gunakan sisa uang untuk membeli di pasar, seperti tadi saat mengirim perak, kirimkan padaku. Porselen. Yang mulia, ini dulu ayah saya membeli sebuah cawan kecil berlapis glasir biru langit dengan tepi kelopak bunga. Yang mulia, apakah benda ini bisa digunakan? Bisa. Sangat bisa. Cepat kirimkan. Nona sekian dulu untuk hari ini. Cepat ambil uang perakmu untuk bayar utang, atur dirimu baik-baik. Besok jam segini kita hubungi lagi. Dari burung bedil jadi meriam. Untung besar. Ibu Kirana. Bapak Arjuna kali ini. Mohon periksalah. Cawan glasir biru langit bertepi bunga. Meski ada retak kecil, tapi tidak merusak inti. Warna glasir ini. Teksturnya, pesonanya semuanya kelas atas. Bapak Arjuna, apalagi kejutan yang kau punya yang belum kutahu? Menurut Ibu Kirana berapa harganya? Barang kecil ruware cacat ringan seperti ini, harga pasar antara Rp150.000 sampai Rp250.000, begitu. Harga pas, saya kasih Rp200.000, sekalian lunas, bagaimana? Baik, deal. Sudah masuk Rp200.000, kalau begitu saya pamit dulu. Ini kan adikku yang baru keluar penjara, adik yang baik. Wah, bukankah ini adikku yang baru keluar penjara? Bima, aku belum mencarimu, kau datang sendiri, ya? Kau belum berubah, ya? Dulu kamu percobaan pemerkosaan. Sekarang kamu penganiayaan. Bima, aku bilang padamu. Semua yang kau ambil dariku akan kurebut semuanya kembali. Citra. Apa? Kenapa? Apa salahku padamu? Ayahku salah lihat dan membeli barang palsu. Cukup satu kata darimu, katakan itu asli. Masalahnya selesai, kan? Tapi kamu mati-matian tidak mau membantu. Ayahku langsung terkena stroke jadi koma. Sekarang masih di rumah sakit. Inikah yang seharusnya dilakukan pacar? Citra, waktu itu aku. Kamu tidak punya alasan. Sekarang apalagi tidak berhak. Begini saja, aku memberimu Rp1.000.000, kamu pergi selamanya dari kota Tirta. Atau bulan depan datang ke pernikahan aku dan Citra, bagaimana? Aku bilang, jangan mimpi. Semua yang kau lakukan padaku, dan semua yang kau curi dariku. Aku akan sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, semuanya akan kurebut kembali. Wow, ambil kembali?
Coba kencing dan lihat dirimu sendiri seperti apa. Hei, kita bersaudara. Aku beri saran. Sadarlah akan kenyataan keluarga Wijaya tidak ada hubungannya denganmu sama sekali. Barang-barangku. Kamu jangan harap bisa menyentuhnya. Baik-baik sekali. Bima Citra. Hari ini, utang ini. Aku catat. Kita masih panjang waktunya. Ibu Kirana, maaf banget ya, keluarga sial, punya sampah seperti ini, membuatmu tertawa, ya. Bapak Bima bercanda? Ini buka toko berjualan. Menerima tamu, pasti harus lihat semua. Tapi hari ini Bapak Bima datang ke toko kecilku. Pasti tidak hanya untuk membuatku lihat drama perang saudara ini, kan? Ibu Kirana orang pintar ya baik. Kalau begitu aku tidak akan bertele-tele. Lukisan yang gagal lelang musim gugur lalu karya Huang Shanggu fragmen puisi Paviliun Angin Pinus. Akhirnya kau ambil diam-diam. Rahasia, dijaga ketat. Bagaimana Bima Sakti tahu? Bapak Bima memang pintar cari berita, tapi barang ini, aku sudah janji berikan ke orang lain. Barang yang aku Bima inginkan. Tidak pernah gagal. 2 juta rupiah cukup tuluskan. Lagi pula hanya fragmen. Bapak Bima, bukan masalah uang, aku sudah janji dengan orang lain. Maaf, tidak bisa? Ibu Kirana, toko kamu lokasinya bagus. Sewa bulan depan akan habis. Dengar, demi kaligrafi itu. Kau pakai sebagian besar modal. Kalau aku bilang pemilik rumah bulan depan tiba-tiba bilang tidak perpanjang sewa. Barang berharga di tokomu harus pindah ke toko lebih mahal. Atau berniat jual murah untuk putar modal. Bapak Bima bisnis bukan begini caranya, paksa beli paksa jual. Kalau terdengar pasti buruk untuk nama baik Wijaya. Nama baik aku Bima dapat dari kemampuan. Begini saja aku kasih waktu 3 hari, 2 juta rupiah beli 1 kaligrafi darimu. Sekaligus jaga tokomu aman atau kamu dan toko jelekmu ini bersama-sama keluar dari lingkaran barang antik kota Tirta. Pilih sendiri. Sayang, kemari. Jangan biarkan kesialan itu merusak suasana hati kita. Satu keping perak. Bisa mengatasi kesulitan Nona Melati untuk sementara. Tidak bisa menyelesaikan masalah seumur hidupnya. Memberi ikan kepada orang lebih baik, mengajari cara memancing. Harus membuatnya di kota pusaka memiliki tempat untuk berdiri. Usaha yang bisa menghasilkan uang. Ah, sabun. Barang ini bagus. Bahan bakunya sederhana dan mudah didapat. Yang penting untungnya besar. Eksklusif, resep eksklusif. Kudengar toko perhiasan Kirana mengeluarkan fragmen kaligrafi Huang Tingjian. Ayah, berita, ayah memang cepat, ada di Kirana, tapi perempuan itu adalah orang yang tidak akan menangis sebelum melihat peti mati. Hari ini saya sudah bicara padanya. Sudah. Saya ingin semuanya pasti. Bulan depan ulang tahun ke-80 kakek Wijoyo. Kakek ini tidak suka yang lain, tetapi tergila-gila dengan kaligrafi Huang Tingjian. Lukisan ini adalah batu loncatan untuk masuk ke keluarga Kumala. Harus dapatkan. Ayah, tenang saja, kontrak sewa toko perempuan itu ada di tangan kita. Dia baru saja untuk tulisan ini menguras semua tabungannya nanti setelah 3 hari. Pasti dia akan membawa lukisan itu memohon untuk menjualnya padaku. Maksimal 2 juta rupiah. Kerjakan dengan rapi. Keluarga Wijaya sekarang tidak seperti dulu. Omong-omong, ayah hari ini di tempat Kirana bertemu Arjuna baru saja keluar kelihatan miskin dan lusuh pergi ke toko antik itu untuk menjual barang rongsokan. Anak durhaka itu entah juga sedikit yang ditinggalkan ibunya harga diri yang malang. Apakah sudah luntur di penjara? Hahaha. Ayah, kadang-kadang aku benar-benar kagum padamu.
dulu menikah dan tinggal di rumah keluarga Wijaya, menahan wanita itu dan putranya bertahun-tahun, kalau bukan karena ayah dulu membuatnya mati, dengan cara yang tampak wajar, mungkin harta keluarga Wijaya ini. Jangan bicarakan masa lalu. Keluarga Wijaya adalah milikku, tidak ada yang bisa mengambilnya. Jika anak durhaka itu tahu diri, pergi jauh-jauh dari sini. Jika dia tidak tahu diri, Mengerti tenang, ayah aku tidak akan membiarkannya di kota Tirta mendapat kehidupan yang stabil. Ayah tunggu saja menerima kaligrafi Huang Shangwu, aku akan membuat ayah di pesta ulang tahun keluarga Kumala dengan gemilang. Bersulang, ayah. Hahaha. Bersambung. Yang terpenting dalam membuat sabun adalah alkali. Pada masa dinasti Song tidak ada natrium hidroksida. Bisa diganti dengan abu kayu. Untuk minyaknya, gunakan lemak babi, lemak kambing, dan minyak biji lobak. Di kota pusaka seharusnya semuanya tersedia. Untuk rempah-rempah, gunakan wangi-wangian. Bunga osmanthus, cengkeh, dan mint. Yang tersisa hanyalah wadah. Bisa menggunakan kayu yang diukir menjadi kotak. Ini sudah jadi, kan? Proses dasarnya sudah lancar. Nona Ratih, uang perak akan segera dikirim. Aku sudah menemukan yang bisa membuatmu di kota pusaka berdiri kokoh. Mari kita di kota pusaka bertahan hidup. Hamba, Ratih Kumala, berterima kasih lagi kepada Yang Mulia atas pertolongan. Kemarin, berkat uang perak pemberian Yang Mulia, utang kepada Joko Preman telah dilunasi seluruhnya. Surat utangnya juga sudah dibakar saat itu juga. Hamba bisa bernapas lega berkat belas kasihan Yang Mulia. Mohon Yang Mulia sekali lagi melindungi hamba. Tunjukkan jalan ke depan. Ibu Ratih, Joko Preman, kenapa kau datang? Aku sudah melunasi semua uang perakmu. Apalagi yang kau mau? sudah lunas. Ibu Ratih, sepertinya ingatanmu buruk. Kemarin yang dibayar adalah pokok. Hari ini saya datang untuk menagih bunga. Bunga berbunga, tidak lebih, tidak kurang. Dihitung sampai hari ini, tepat 5 keping perak. Belum selesai. Kamu tidak tahu malu, mana ada bunga sebanyak itu, ini pemerasan. Pemerasan uang yang saya pinjam. Bagaimana cara hitung bunganya? Saya yang menentukan, tidak bisa bayar. Boleh juga. Ikut aku ke paviliun angin musim semi. Hari ini utangmu aku hapuskan. Lepaskan aku. Aku akan berteriak minta tolong. Berteriak, aku lihat siapa yang bisa selamatkan kamu hari ini. Tidak mau yang baik, malah cari yang buruk. Hari ini, aku ambil bunganya dulu. Lepaskan, kamu binatang. Lepaskan aku. Heh, perempuan, kamu berani gigit aku? Biarkan aku bersenang-senang denganmu. Setelah aku puas, baru kamu kujual dengan harga bagus. Lepaskan aku, kamu binatang. Lepaskan aku. Yang mulia, tolong aku. Siapa yang lancang? Berani melukai keturunan keluarga Kumala? Siapa yang lancang? Berani melukai keturunan keluarga Kumala? Habis. Tidak. Siapa sih bajingan ini berani melukai keturunan keluarga Kumala? Tolong aku. Iblis. Siluman. Di cermin, ada siluman. Aku adalah penjaga rumah suci yang disembah turun-temurun oleh keluarga Kumala. Perempuan ini berada di bawah lindunganku. Berani memperlakukannya dengan buruk. Kau cari mati ya. Tuh, Tuan, ampun. Aku tidak tahu diri. Tidak tahu. Ibu Ratih adalah orang yang kau lindungi. Aku akan pergi sekarang. Karena ini pertama kalinya, jika kau berani menginjakan kaki lagi di rumah keluarga Kumala, aku akan mengambil jiwamu dan mengurungnya di 9 alam bawah, selamanya tidak akan pernah terlahir kembali. Tidak berani lagi. Sungguh tidak berani lagi. Aku akan lenyap sekarang. Nona Ratih sudah aman, dia untuk sementara tidak berani datang lagi. Aku, Ratih Kumala, seorang wanita yang beriman,
bersujud terima kasih atas pertolongan Yang Mulia. Kebaikan Yang Mulia tidak akan pernah aku lupakan. Nona Rati. Cepat bangun, aku sungguh bukan yang mulia, aku tetaplah Arjuna. Lihat dirimu. Apa kamu terluka? Tidak, Sudah, Yang Mulia, ini. Nona Su. Uang perak. Hanya untuk mengatasi masalah mendesakmu, bukan solusi jangka panjang. Tapi aku punya cara agar kamu bisa bertahan di kota pusaka bahkan hidup berkecukupan. Caranya adalah membuat sabun wangi. Sabun wangi. Itu seperti sabun tradisional. Kurang lebih sama, tapi lebih baik. Membersihkan tubuh dan wajah, meninggalkan wewangian. Efeknya jauh melebihi sabun tradisional. Resepnya sudah kutuliskan. Untuk bahannya di kota pusaka, pasti mudah ditemukan. Lemak babi, lemak kambing, abu kayu, dan berbagai bunga serta licorice, aku sudah menyusun materinya, ini akan kukirimkan padamu. Tidak. Setelah jadi, kita bisa membaginya dalam 3 kelas yang paling atas. Gunakan rempah paling mahal bunga dan bahan-bahan lainnya khusus dijual kepada gadis-gadis kaya dan juga para wanita bangsawan harganya bisa lebih tinggi. Sebut saja sabun wangi wajah giok. Kalau yang menengah, kita gunakan bahan yang sedikit lebih rendah bersih, dan wangi khusus dijual kepada keluarga berada sebut saja sabun wangi pesona murni. Kalau yang paling rendah, kita gunakan bahan biasa. Harganya bisa lebih murah, tapi kita jual dalam jumlah besar dijual kepada keluarga biasa, sebut saja sabun pembersih debu. Yang Mulia, cara ini sangat cemerlang. Saya kagum, tapi soal modal perak. Yang kamu kirimkan padaku, sebelumnya cawan kecil, glasir biru langit ada padaku sudah ditukar, dengan 100 keping perak. Akan kukirimkan padamu, sebagai modal membuat sabun, sisanya, kamu terus cari keramik untukku. Seratus keping cawan ini ternyata sangat berharga. Tuan Muda Arjuna, waktu kamu suruh aku bayar utang sisa perak. Sudah sesuai perintahmu, beberapa hari ini lebih jeli di pasar, membeli beberapa keramik, tidak banyak takut menarik perhatian, akan kuambil dan kuberikan padamu. Ini semua barang pasar biasa. Tuan Muda, lihat apakah cocok dengan keinginanmu. Nona Su, memang cekatan ini yang kubutuhkan, cepat kirimkan. Kayu habis. Kirana. Sudah selesai? Baru saja diambil. Hal yang diminta Nona Melati, masa aku berani menunda? Bagus sekali, kakek melihat ini pasti akan sangat senang. Kirana, aku sayang banget sama kamu. Aduh, jangan norak. Aku bantu menyimpan lukisan ini. Nah, lukisan ini sekarang milikmu. Nanti bawa, jangan keluyuran di jalan, ya, cepat pulang, dengar? Baik, aku tahu, aku akan segera pulang dan memajangnya. Ratih Kumala. Selesai? Tidak. Pakaian dan gaya rambut terasa sangat berbeda. Karena cermin? Atau aku mulai berhalusinasi? Atau, di dunia ini benar ada 2 orang yang mirip sekali? Bapak Arjuna, kamu nggak apa-apa? Bertemu kenalan? Tidak. Mungkin salah orang. Bapak Arjuna, karung ini. Ibu Kirana sekali ini merepotkan ibu lagi. Mangkuk ding ware glasir putih berukir. Cawan Yaozo ware glasir hijau berukir. Dan juga kiln longkuan ini. Guci kecil porselen hijau. Dan cawan jian ware glasir hitam bulu kelinci.
Bapak Arjuna kamu ini pergi ke Kiln Song beli grosir ya? Wah, Bapak Arjuna, meskipun ini tidak sebagus Kiln Ru, tetapi ini semua termasuk dalam porselen Song, benda standar. Kondisinya utuh, jejak warisan turun-temurun jelas. Kamu ini pergi mengobrak-abrik museum mana, gudangnya, atau merampok kolektor tersembunyi yang terpencil? tidak. Lihat, glazurnya, ukiran ini, retakan ini, khas Kiln Dingsong Utara. Dan ini, bulu kelinci ini, kilau glazur ini, dulu Raja Agung saat kompetisi teh suka yang begini. Bapak Arjuna, saya bicara terus terang, satu barang Anda dapat rezeki besar, dua barang berkat leluhur, Anda segini banyaknya. Ini tidak mungkin, Bapak Arjuna, di belakang Anda, apa jalannya? Ini sudah melampaui pemahaman dunia barang antik. Jalan? Jalan tidak penting, yang penting semua barang ini asli, dan akan semakin banyak. Tinggal Ibu Kirana sanggup menerimanya atau tidak. Terima? Kenapa tidak? Bapak Arjuna, barang-barang Anda memang bukan barang mewah kelas atas, tapi unggul di keaslian, kehalusan, dan kelengkapan. Saya beri harga paket Rp1.500.000, dibayar lunas sekali, bagaimana? Baik, setuju. Bapak Arjuna? Karena Anda punya kesempatan langka ini, bisakah Anda mendapatkan barang yang lebih sulit dari ini? Misalnya, bagi sebagian orang, sesuatu yang lebih berharga dari nyawa. Ibu Kirana, maksud Anda? Ginseng 1000 tahun, Raja Ginseng yang sebenarnya? Tunggu, ginseng 1000 tahun dinasti Song Utara, bukankah jaraknya dari masa itu hampir 1000 tahun? Jika Ratih dari zaman itu mengirimkan sebatang ginseng yang meskipun hanya puluhan ratusan tahun, ginseng liar berkualitas tinggi dikirimkan kepadaku melalui cermin perunggu, maka hingga hari ini di tahun 2026 usia yang telah dilalui ginseng ini. Bukankah itu adalah 1000 tahun yang sesungguhnya? Ibu Kirana tolong jelaskan lebih detail. Adalah keluarga Wijaya. Ibu Wijaya telah koma hampir 20 tahun. Hidupnya bergantung pada benda ini. Bapak Wijaya sudah gila, harga hadiahnya sudah sangat tinggi hingga tak terbayangkan. Tetapi yang lebih penting, Bapak Wijaya berjanji langsung, jika ada yang bisa menyerahkan barang asli, dia akan menjadi dermawan. Keluarga Wijaya selamanya. Keluarga Wijaya? Bapak Arjuna, begini, saya katakan padamu keluarga Wijaya tidak sekadar kaya raya, di belakangnya ada koneksi yang sangat kuat. Jika kau benar-benar bisa mendapatkan ginseng itu, maka yang kau dapatkan bukan hanya hutang budi, keluarga Wijaya, dan persahabatan, kau setara dengan mendapatkan kewenangan, penuh sebuah kartu, yang bisa bebas di kota Tirta, bahkan jimat yang lebih tinggi lagi. Mengerti, ini adalah koneksi yang sangat kuat. Sepertinya ramuan pembuka ini saya harus mendapatkannya. Ibu Kirana, hutang budi ini saya ingat. Hanya saling memenuhi kebutuhan Bapak Arjuna, bagaikan naga yang terpendam di dalam lautan. Saya hanya lebih awal menjalin hubungan lebih awal. Semoga kedua mata saya tidak salah melihat orang. Tumpukan barang ini saya segera melunasi untukmu. Urusan mencari ginseng harus segera, Bima tidak akan menunggumu. Baik, kalau begitu saya pamit dulu. Arjuna, apakah kau benar-benar bisa menemukan keluarga Wijaya Bima? Sekarang langit kota Tirta takutnya benar-benar akan berubah. Bersambung. Ratih, kamu di sini? Aku di sini, Barang-barangnya sudah selesai? Tuan Muda Arjuna. Seperti perintah Tuan, barang gelombang pertama sudah jadi, sudah diangin-anginkan 2 hari. Hanya saja, saya tidak tahu apakah barang ini di kota pusaka bisa laku atau tidak. Hati saya benar-benar gelisah. Ratih, kau harus percaya padaku. Barang-barang ini begitu keluar, pasti akan sangat populer. Oh ya, kau harus carikan aku sebatang ginseng liar yang bagus, setua mungkin. Ginseng liar? Sewaktu ayah masih ada, memang beliau berhubungan dengan beberapa pedagang obat. Ada seorang kepala toko bernama Chandra, dia bertahun-tahun berbisnis ginseng di luar perbatasan, paling bisa diandalkan. Jika Tuan Muda membutuhkannya, nanti saya akan mencari tahu.
Hanya saja ginseng yang cukup tuanya, saya khawatir harganya mahal. Tak perlu khawatir soal harga, kau tanyakan saja. Berapapun harganya, pastikan dapat. Barang ini sangat penting bagiku. Saya mengerti. Setelah selesai berjualan, saya akan mencari Pak Chandra. Baiklah. Ratih, jangan takut. Ingat, kau tidak sendiri. Aku tunggu kabar darimu di sini. Semangat. Semangat, Tuan Muda Arjuna, apa maksudnya? Apakah maksudnya saya menambah minyak ke dalam lampu? Di daerahku, itu berarti memberi semangat pada orang lain. Yaitu mendorong orang lain untuk maju dengan giat, bangkitkan semangat. Begini, ayo kita coba bersama. Seperti aku, dalam hati berpikir pasti berhasil, lalu ucapkan semangat. Coba kau lakukan. Semangat, Suaranya harus lebih keras, ayo, semangat. semangat. Tuan Muda. Saya, sabun pembersih debu ini, khusus untuk menghilangkan minyak dan noda membandel. Jika Tuan Muda bersedia memberi saya kesempatan mencoba, baik berhasil atau tidak, saya akan memberikan Tuan Muda satu sabun wangi pesona murni sebagai imbalan. Benarkah sehebat itu? Kalau begitu, silakan coba saja. Benda ini larut dalam air. Bisa menyerap minyak bilas dengan air bersih langsung bersih. Luar biasa, benar-benar bersih. Coba lihat. Tidak ada bekas, sama sekali. Benar-benar bersih seperti baru. Benda ajaib, sungguh benda ajaib. Nah, Nona, berapa harga sabun pembersih debu ini? 5 koin per buah. Tuan Muda, yang ini sudah Tuan Muda pakai, saya berikan saja. Dan juga sabun wangi pesona murni ini, saya berikan sesuai janji. Selesai. Selesai. Sabun wangi ini. Aroma apa ini? Wangi sekali. Ibu, cium ini. Aduh, wangi. Ini aroma hangat dari buah jujube. Ada sedikit rasa manis juga. Tangan jadi wangi setelah mencucinya. Bukan hanya untuk cuci tangan. Setelah mandi, aromanya bertahan lebih lama. Dan bisa membersihkan kulit, tidak kalah dengan sabun tradisional, harganya juga terjangkau. SSSC. Lalu ada sabun wangi wajah giok ini. Bahannya lebih berkualitas. Di dalamnya, ditambahkan minyak esensial bunga yang mahal. Diukir dengan bentuk bunga, khusus untuk digunakan para bangsawan. Setelah mandi, tubuh menjadi harum sepanjang hari tidak hilang. Saya minta 2 yang itu. Sabun pembersih debu. Baju anak laki-laki di rumah cepat kotor. Baik. Berapa harganya? 10 koin. Saya minta 1 sabun wangi pesona murni. Aroma jeruk. Baiklah ini. Apakah ini benar-benar bisa harum seharian? Saya minta 1. Saya bawa pulang untuk nyonya saya coba. Saya juga minta 1. Hati-hati. Saya juga mau. Saya juga minta 1. Saya juga mau. Jangan buru-buru. Jangan dorong-dorong antri. Nona obat yang kamu berikan sangat manjur. Baru beberapa hari aku pakai. Sudah tidak sakit sama sekali. Terima kasih banyak. Pak Budi, jangan sungkan. Aku bantu jaga ketertiban. Ayo, antri semua. Milikmu. Kamu mau berapa? Saya mau 2. Baik, ayo. 2, untukmu. Giliran saya, kan? 1, baiklah. Saya minta 2. 2. Ambil. Baik. Berapa sisanya? Kami ambil semua. Ada, ayo. Ini. Hati-hati. Sudah habis, saya pergi juga. Total 1.325 koin. Setara dengan 13 keping perak 25 koin. Sedangkan modalnya tidak sampai 3 keping perak. Keuntungan bersih lebih dari 10 keping perak. Tuan Muda, Arjuna benar-benar bisa mengubah batu menjadi emas. Hasil 1 hari jauh, melebihi pendapatan beberapa bulan sebelumnya. Ayah, aku sepertinya menemukan jalan hidup. Tunggu. Nona. Saya Dharma adalah pemilik toko anggrek wangi di Jalan Barat depan. Tadi kebetulan lewat melihat Nona tertarik pada kehebatan sabun wangi ini, sangat tertarik. Tidak tahu apakah barang Nona ini resep keluarga atau... Dari sesepuh yang tinggal di rumah, yang memberikan resep rahasia. Pak Dharma, ada yang bisa Pak Dharma sampaikan?
Keahlian Nona baru dan unik barangnya juga sangat bagus. Tapi menjual di pinggir jalan seperti ini, terkena panas dan angin bukan solusi jangka panjang, juga tidak mendapatkan harga yang layak. Pak Dharma, langsung saja katakan maksudnya. Toko anggrek wangi saya memiliki 3 cabang di kota pusaka khusus menjual perlengkapan kecantikan wanita. Tidak tahu apakah Nona bersedia menitipkan sabun wangi ini, terutama sabun wangi wajah giok yang kelas atas ini, untuk dijual di toko saya. Pasti penjualannya 10 kali lebih luas daripada di sini, 10 kali lebih luas. Pak Dharma, hal ini perlu saya diskusikan dengan sesepuh di rumah. 3 hari lagi saya akan memberi jawaban, boleh? Baik, maka saya akan menunggu kabar baik. Ini undangan resmi dari saya, Nona. Silakan terima. Tuan Muda Arjuna, Ratih tidak mengecewakan harapan Tuan Muda. Langkah pertama ini, kita berhasil ginseng yang Tuan Muda minta. Ratih pasti akan mencarikannya untuk Tuan Muda. Rumah pribadi, tidak boleh masuk tanpa undangan. Saya datang untuk... Sekarang, kurir paket semuanya tidak sopan, tidak menelepon dulu, berani mengetuk pintu. Saya mau bertemu Bapak Wijaya, tolong sampaikan. Hanya dengan kamu? Membawa kotak kayu jelek mau menyembuhkan ibuku? Tahu berapa banyak orang yang datang menipu? Bawa wortel dan ranting berani mengaku sebagai ginseng 1000 tahun? Semua bicara menghebohkan, tapi semuanya palsu. Berani menipu di keluarga Wijaya? Tahu apa konsekuensinya? Barang ini asli atau palsu? Ahli akan tahu sekali lihat. Karena saya berani datang, tentu saja saya punya keyakinan. Nona Kirana bahkan tidak mau melihatnya, sudah mau mengambil keputusan untuk Bapak Wijaya. Nanti jika Ibu Wijaya tertunda karenanya. Kamu berani mengutuk ibuku? Pak Hadi, cepat usir penipu ini dari sini. Selesai. Pak Hadi, cepat, usir penipu ini, keluarkan dia. Tunggu sebentar. Nona Kirana Tuan telah berpesan, setiap yang disebutkan hal yang terkait dengan penyakit ibu, jangan diabaikan. Bapak ini kau ini. Saya Arjuna Wijaya. Isi kotak ini mungkin bisa dijadikan ramuan pembuka untuk Ibu Wijaya. Baik, kalau begitu. Berani menipu Pak Hadi. Mari kita lihat bagaimana kau menyelesaikan ini. Nanti kalau tidak bisa menunjukkan barang asli, kau akan keluar dengan paksa. Bapak silakan masuk. Selesai. Bapak Arjuna, kudengar dari Pak Hadi kau membawa sesuatu yang dibutuhkan istriku. Ya. Kudengar Ibu Wijaya memerlukan ginseng 1000 tahun sebagai ramuan pembuka. Saya secara kebetulan mendapat satu khusus untuk dipersembahkan. Ayah, kau lihat baik-baik, apakah ini ginseng 1000 tahun? Jangan-jangan cuma digali dari jurang lobak besar yang menipu. Bapak Arjuna, boleh dibuka? Boleh. Ini benar-benar ginseng 1000 tahun liar. Ibu-ibu tertolong. Ayah, kau lihat jelas, jangan-jangan hanya barang mewah palsu. Sudah kubilang, bacalah buku, kau tidak mau dengar, seharian hanya beli baju. Benda suci ini ciptaan alam manusia, tidak bisa meniru. Bapak Arjuna, benda ini, bagi saya, bagi keluarga Wijaya, bagaikan kelahiran kembali. Terimalah satu sujud dari saya. Bapak Wijaya, Anda terlalu berlebihan. Bisa membantu penyakit Ibu Wijaya memberi bantuan adalah takdir benda ini dan kehormatan bagi saya. Selesai. Bapak Arjuna, anak saya kurang sopan, maafkan atas kelancangannya sebelumnya. Saya mewakilinya minta maaf kepada Bapak Arjuna. Nona Kirana juga sangat peduli dengan ibunya, bisa dimaklumi, hanya kesalahpahaman kecil, tak usah dipikirin. Bapak Arjuna,
Ini adalah selembar cek 10 juta rupiah. Ini bukan imbalan. Ini yang pada saat ini keluarga Wijaya berikan sebagai tanda hormat yang paling kecil. Setelah istri saya bangun, pasti akan ada imbalan besar. Bapak Wijaya, ceknya saya terima, karena bisa mengatasi kesulitan saya saat ini. Tapi kedatangan saya hari ini, sebenarnya ada hal lain. Saya ingin meminta Bapak Wijaya atau meminta sebuah janji. Bapak Arjuna, silakan sampaikan, asalkan tidak melanggar moral dan hukum, saya pasti akan berusaha semaksimal mungkin. Saya, Arjuna, dulunya adalah mantan pewaris grup Wijaya. 2 tahun lalu, saya difitnah, saya dipermalukan, dikhianati keluarga, nama baik hancur. Hari ini saya muncul. Pertama, menyelamatkan Ibu Wijaya dari bahaya maut. Kedua, mencari jalan pulang untuk saya, Arjuna atau sebuah keadilan. Tamat. Ternyata Bapak Arjuna adalah anak dari keluarga Wijaya. Saya mengerti, perbuatan ayah dan anak, Bapak Santoso dan Bima Sakti, saya sedikit mendengar. Apa yang ingin Anda lakukan? Saya tidak berani merepotkan Bapak Wijaya. Untuk menghadapi mereka sendiri, saya hanya memohon Bapak Wijaya pada saat kritis, dapat mengatakan kata yang adil untuk saya, atau memberikan kesempatan bersaing yang adil. Selain itu tidak ada permintaan lain. Pemuda ini tidak memanfaatkan kesempatan untuk meminta. Sebaliknya, dia menetapkan batas yang jelas dan bermartabat. Yang dia inginkan bukanlah pelindung, melainkan memanfaatkan momentum, mendapatkan medan perang yang adil. Sifat hati dan tulang punggung yang jarang ini sungguh langka. Bapak Arjuna, ini adalah kartu nama. Di kota Tirta bahkan seluruh provinsi, melihat kartu nama ini, sama seperti saya hadir sendiri. Saat Anda membutuhkan, telepon nomor ini. Dan, Kirana, mulai hari ini, Bapak Arjuna adalah dermawan keluarga Wijaya. Juga teman saya. Urusan teman, adalah urusan saya. Mulai sekarang, jika di luar, jika bertemu Bapak Arjuna membutuhkan sesuatu, pasti harus membantu sepenuh hati. Mengerti? Ayah, Bapak Arjuna, sebelumnya saya buta, mulai sekarang pasti akan berusaha sekuat tenaga. Bapak Arjuna, janji ini adalah janji yang saya ucapkan. Keinginan Anda pasti akan terwujud. Setelah istri saya sembuh, keluarga Wijaya pasti akan memberi imbalan besar. Arjuna, saya menunggu kabar baik dari Nyonya. Permisi. Silakan. Kirana, lihat, inilah manusia unggul. Saat jatuh, tidak memutuskan tekadnya. Saat berkuasa, tidak melupakan bentuknya. Tampaknya, pasangan ayah dan anak serigala dari keluarga Wijaya telah menemui naga sejati. Bima Sakti, Bapak Santoso. Hari baik kalian sudah berakhir. Saya, Arjuna, kembali. Bersambung. Tuan Muda, Anda belum tahu. Beberapa hari ini, sabun wangi wajah Giok sudah terkenal di kalangan beberapa nona bangsawan hampir tidak bisa memenuhi permintaan. Bagus sekali, tapi jika bisnis terlalu bagus, para pedagang di kota pusaka yang menjual kosmetik tradisional mungkin tidak akan tinggal diam. Apa yang Tuan Muda katakan, Ratih juga sudah menduganya. Beberapa hari lalu di pasar sudah terdengar, katanya bahan produk kita tidak bersih. Itu taktik kompetisi yang paling umum mencemarkan kualitas produk, menyebarkan rumor dan bahkan datang untuk membuat keributan. Kamu harus bersiap sebelumnya. Ratih mengerti, dengan bimbingan Tuan Muda Arjuna, Ratih jadi lebih percaya diri. Ratih, kamu lebih dari yang kubayangkan cerdas dan berani. Ingat, apapun yang terjadi kamu tidak sendirian. Sudah larut, kamu juga istirahat lebih awal. Istirahat yang cukup untuk menghadapi pertempuran berat. Tuan Muda Arjuna, Anda juga istirahat lebih awal. Ratih akan berhati-hati. Bersambung. Pergilah. Sialan, toko tak berhati ini. Apa yang kau jual? Barang berbahaya. Hei, semuanya, lihatlah. Dialah yang menjual sabun wangi itu. Istriku, baru pakai 2 kali. Lihat tangan ini. Wajah ini, penuh bintik merah. Sakit dan gatal. Tabib bilang, karena terkena racun. Semuanya, tolong nilai sendiri. Benar-benar timbul bintik, kelihatan menyeramkan. Kukatakan, barang mendadak ini, pasti tidak bisa diandalkan. Istriku jadi begini.
Masa ia bisa baik? Nona, bicara baik-baik. Anda bilang beli sabun wangi di sini? Ada buktinya? Kapan beli? Bagaimana pakainya? Bukti? Kemarin beli di sini, pakai jadi begini, masih minta bukti apa? Mau ingkar? Nona, Jika memang sabun wangiku bermasalah, aku tak akan mengelak. Bolehkah sabun wangimu dengan sabun wangi baruku hari ini kubandingkan? Ini. Semuanya lihat, sabun wangiku, berapapun mutunya, semua pakai lemak babi murni, air abu kayu, dan rempah-rempah wangi. Warnanya merata, tidak berbau. Sejak 3 hari lalu, untuk cegah pemalsuan, setiap sabun dicap, tanda danau cermin. Tapi sabun wangi Nona ini, warna gelap tidak rata, berbau, dan tanpa cap danau cermin. Barang ini pasti bukan buatanku. kau bohong. Ini capmu, kan? Ku tahu kau tambah belakangan, mau ingkar. Betul. Kata-kata saja, tak ada bukti. Jika masih ragu, aku bersedia buktikan sekarang di sini. Tamat. Produk buatan saya sendiri, bisa dipakai sendiri. Kalau beracun, saya yang pertama kena dampaknya. Saya bisa bersaksi. Noda minyak di lengan baju saya, itu dicuci dengan sabun pembersih debu ini. Tidak ada masalah. Barang milik Ibu Ratih, itu pasti asli dan berkualitas. Nona saya sudah lama menggunakan sabun wangi wajah giok ini. Kulit menjadi halus, wanginya semerbak, tidak pernah ada masalah. Menurut saya, pasti ada yang iri, sengaja memfitnah. Ternyata fitnah. Pasti ulah pavilion rias merah. Ibu Ratih hebat. Kami mendukungmu, kamu hebat. Saya, Ratih Kumala, membuat sabun wangi ini hanya untuk mencari nafkah. Semoga bisa membantu kalian membersihkan diri. Bahan dan pengerjaannya, saya yakin tidak ada celah. Di pasar, jual beli, masing-masing mengandalkan kemampuan. Kalau menang dengan kecerdasan, saya Ratih menyambut. Tapi jika masih melakukan tipu muslihat, seperti ini, merusak nama baik saya. Meskipun saya hanya seorang wanita, saya akan membawanya ke pengadilan, menuntut keadilan. Benar, menuntut keadilan. Menuntut keadilan. Hebat, Ibu Ratih, hebat. Tenang dalam bahaya. Menghadapi dengan baik. Ini bukan anak yatim piatu biasa, yang punya kemampuan dan wawasan seperti ini. Wanita ini layak untuk dijalin pertemanan jangka panjang. Dia bukan orang biasa. Bersambung. Paman Budi, kenapa sih? Jangan tanya lagi. Masalah ini, pokoknya aku benar-benar tidak bisa menyewakannya lagi padamu. Kamu juga jangan bertanya-tanya. Cepat cari toko baru. Paman Budi, kita sudah bekerja sama bertahun-tahun. Aku selalu membayar sewa tepat waktu. Kirana, dengar saran paman. Cepat pindah. Jangan keras kepala, beberapa orang bukan pedagang kecil seperti kita yang bisa kita sakiti. Sudah, ya, aku tutup. Ibu Kirana. Bagaimana, Ibu Kirana? Sudah dipikirkan? 2 juta rupiah, tanda tangan hari ini, transfer hari ini. Sudah. Kak Bima, Ibu Kirana orang pintar. Pasti akan mengerti. Toko ini, sepertinya akan segera pindah, ya? Bapak Arjuna memang cepat mendapat informasi. Ya, aku tidak akan memperpanjang sewa. 2 juta rupiah Anda, apa Anda sudah memastikan aku tidak punya pilihan? Begitu cara bicaranya. Bisnis kan suka sama suka. Aku sudah memberimu 3 hari. Itu bentuk hormat? Sepertinya sekarang kamu tidak butuh hormat itu lagi. Hari ini 2 juta, besok kamu tetap harus jual. Tapi besok harganya sesuai moodku. Dia tidak menjual tanda tangannya. Selesai. Dia tidak mau menjual tulisan ini. Siapa yang kukira? Bukankah ini adikku yang baru keluar penjara? Apa? Datang ke sini? Belajar jadi pahlawan selamatkan gadis? Bukan Arjuna. Kok kau tidak pernah pergi? Dirimu sendiri sudah begini. Masih sempat campur urusan orang. Ibu Kirana. Jika toko ingin terus buka, aku bisa bantu. Ini 10 juta. Cukup untuk membeli toko ini. Jika pemilik rumah tetap tidak mau menyewakan, kau tanya padanya apakah toko ini masih dijual. Toko dicatat atas namamu.
Anggap aku sebagai investor. Ini, uang ini. 10 juta. Saudaraku, uangmu ini. Apa kau dapat dari merampok atau menipu? Uangku bersih. Soal sumbernya, kau tidak perlu tahu. Apalagi berhak bertanya. Bima, sekarang bawa wanitamu. Keluar dari sini. Urusan bisnis Ibu Kirana. Tidak perlu kau pusingkan. Hanya beberapa hari. Yang baru keluar penjara. Sampah yang tidak punya uang. Mustahil, kecuali dia punya koneksi rahasia. Sepertinya harus kuselidiki dia. Wah, Arjuna, kau semakin hebat ya. Sepertinya 2 tahun di penjara tidak sia-sia. Kau belajar menipu dan merampok. Untuk modal 10 juta, bagus. Sangat bagus. Tapi kakak sudah berpengalaman, bilang sama kau. Ada hal-hal. Tidak bisa diselesaikan hanya dengan uang. Aduh, kakak. Tidak usah repot. Ibu Kirana, telepon pemilik rumah. Tanya apakah toko ini masih dijual. Bersambung. Bersambung. Ada apa, Kirana? Bukankah sudah kubilang tidak akan diperpanjang? Paman Budi, aku memang tidak akan memperpanjang sewa. Tapi aku ingin membeli toko ini. Kamu yang tentukan harganya. Beli toko? Kirana jangan bercanda. Toko ini tidak bisa kujual. Paman Budi, aku sungguh-sungguh ingin membelinya. Harganya bisa dibicarakan? Bukan masalah uang. Bapak Bima secara khusus berpesan, siapapun yang menjual toko padamu atau menyewakannya padamu, berarti melawannya. Keluargaku yang besar ini masih bergantung pada properti ini. Tolonglah, cari tempat lain. Toko ini, bahkan jika kamu bawa gunung emas, aku tidak bisa menjualnya. Aduh, adikku, lihat, apa yang kakak katakan, betul, kan? Kadang-kadang ada pintu, ada aturan. Tidak semuanya bisa diselesaikan dengan uang. Di kota Tirta, gengsi lebih keras daripada uang. Ibu Kirana, 2 juta rupiah. Kesempatan terakhir, lo. Aduh, kukira siapa yang bicara seenaknya di sini. Berisik sampai aku di luar sampai tidak tahan mendengarnya. Ternyata kamu, Bima. Bersambung. Nona Kirana, apa yang membawamu ke sini? Siapa sih ini? Kenapa repot-repot sopan padanya? Kamu pikir kamu siapa? Mulut tidak dijaga. Kamu tidak kenal Nona Kirana? Nona Kirana, maaf ya. Jangan ambil pusing sama wanita ini. Dia tidak tahu sopan santun. Keluarga Wijaya. Keluarga Wijaya yang mana? Mana lagi? Yang punya koneksi tinggi itu? Nona Kirana, ada perlu apa? Apa urusannya denganmu? Saya mau kemana aja terserah saya. Apa hubungannya denganmu? Saya cuma lewat. Aku tidak tahan melihat ada orang di siang bolong mengancam dan mengganggu kakak cantik. Bima Sakti, aku perintahkan kamu sekarang juga bawa wanita cerewet ini keluar dari toko ini. Jangan pernah lagi datang, cari kakak cantik, cari masalah di toko ini. Sudah jelas? Bersambung. Dengar jelas? Jelas? Maaf ya, aku pergi sekarang, aku pergi. Saya benar-benar tidak akan mengganggu Ibu Kirana lagi. Belum pergi, dasar memalukan. Dadah. Arjuna, aku datang tepat waktu, kan? Ayah, Suratnya mana? anu. Di pihak Kirana, ada sedikit masalah. Suratnya tidak berhasil diambil. Sampah. Selesai? Bahkan satu kaligrafi pun tidak bisa diambil kembali. Aku menyerahkan keluarga Wijaya ke tanganmu. Ini caramu bekerja? Bukannya aku tidak berusaha, ayah. Keluarga Wijaya tiba-tiba muncul, mendukung wanita itu. Di depan anggota keluarga Wijaya, aku tidak berani bertindak. Keluarga Wijaya? Kirana Wijaya. Bagaimana dia bisa kenal Kirana Ayu? Dan bagaimana dia tiba-tiba muncul? Aku juga heran. Aku curiga, bukan Kirana Ayu, melainkan Arjuna Wijaya. Hari ini, dia bisa mengeluarkan cek senilai 10 juta rupiah. Dari mana dia punya uang sebanyak itu?
Ayah, aku curiga, dia sudah punya jaringan dengan keluarga Wijaya, Kirana Wijaya. Dialah yang mendekatinya. Selidiki. Setelah Arjuna keluar penjara, setiap langkahnya, setiap orang yang dia temui, dan setiap uang yang dia punya, selidiki semuanya sampai jelas. Dan lagi, Bima, kamu adalah anakku. Aku menyerahkan properti terpenting Wijaya kepadamu, tapi kamu harus mengerti, keluarga Wijaya tidak kekurangan anak laki-laki di luar yang mau memanggilku ayah dan bekerja untukku banyak sekali. Jika urusan ini masih gagal, aku tidak segan mengganti dengan yang lebih mampu darimu. Tidak, aku mengerti, ayah, aku akan menanganinya, pasti akan aku gali semua rahasia Arjuna. Kali ini pasti berhasil, tidak akan mengecewakan ayah. Ingat, aku hanya butuh hasil. Prosesnya tidak penting. Suruh orang awasi Arjuna 24 jam, juga wanita itu, Kirana Ayu. Den, bersambung. Meskipun kau selalu bilang kau dari masa depan kau manusia biasa. Tapi di hati Ratih, kaulah yang menyinari kehidupanku yang gelap. Kau adalah yang menerangiku yang melindungiku, penjaga rumah suciku. Budi ini tak akan pernah kulupakan seumur hidupku. Tuan muda, lihat ini sesuai resepmu beberapa bedak wangi yang aku coba buat dan nektar bunga. Rati sangat baik, kau harus pastikan kemasannya cantik kedap udara. Tidak apa-apa lebih mahal. Target pelanggan kita membeli keunikan yang eksklusif. Baiklah, sampai di sini dulu hari ini. Bos lihat-lihat hantu. Cermin di dalamnya bersinar. Ada seorang wanita kuno di dalamnya sedang bicara dengannya. Kau yakin tidak salah lihat? Tidak salah, bos, sungguh. Bersambung. Kau yakin wanita zaman kuno cermin masih bisa berdialog? Ya, benar sungguh. Baik, bagus sekali. Kau terus awasi, jangan sampai ketahuan. Aku akan kirim orang. 6. Ternyata begitu. Cermin rusak, bisa menghubungkan ke zaman kuno. Ini kartu truf Arjuna yang sebenarnya. Ini bukan cermin, ini benar-benar tidak, ada habisnya gunung emas yang tak terbatas. Gudang antik hidup, celah waktu yang membuat orang bisa berbuat sesuka hati, sebuah lubang ruang waktu. Hebat kau, Arjuna. Ternyata kau berikan kakakmu ini hadiah sebesar ini. Dengan cermin rusak ini, masih perlu menjilat keluarga Wijaya, keluarga Kumala, aku sendiri sudah seperti dewa. Baik, harus direbut. Ayo. Bersambung nanti.
Halo? Halo? Nona? Siapa kamu? Mengapa cermin ini ada di tanganmu? Di mana Tuan Muda Arjuna? Arjuna. Bangun, Arjuna. Bangun. Arjuna, bangun, bangun. Bersambung, bangun, Arjuna. Bangun. Arjuna, bangun, bangun. Cepat, bangun. Ada apa? Siapa yang melakukan ini? Cermin. Itu Bima. Mau kemana? Nona, jangan takut. Aku kakaknya Arjuna. Dia ada urusan mendadak, pergi. Dia menitipkan cermin ini padaku. Ku dengar, kau dan dia ada urusan bisnis. Dia minta aku yang menanganimu. Yang mulia, jangan bicara sembarangan. Tuan Muda Arjuna tidak mungkin memberikan cermin ini kepada orang lain. Siapa kau sebenarnya? Apa yang kau lakukan pada Tuan Muda Arjuna? Dari mana kau dapatkan cermin ini? Nona, orang bijak tahu menyesuaikan diri. Apa yang bisa diberikan Arjuna? Aku beri 10 kali lipat. Emas, perak, harta karun, kemuliaan dan kekayaan. Dasar tak tahu malu. Pasti kau pakai cara licik untuk merebut cermin ini. Aku, Ratih Kumala, meski mati, tidak akan pernah bergaul dengan orang hina sepertimu. Jika Tuan Muda Arjuna kenapa-kenapa, aku akan jadi arwah pendendam dan menagih nyawamu. Nona, kenapa kau keras kepala begini, Bima? Sambung. Tuan Muda Arjuna, jika ada sesuatu celaka, aku akan jadi arwah pendendam dan minta nyawamu. Nona, kenapa kamu berpikiran begitu? Bima, kembalikan cermin itu. Arjuna. Kembalikan. Sayang, kamu belum bangun, ya? Cermin ini sekarang milikku, aku bisa lakukan apapun yang aku mau. Keluarga Wijaya dan keluarga Kumala, berlututlah. Bima, kamu sekarang merampok. Kejahatan dan melukai orang anggota keluarga Wijaya ada di luar. Polisi akan segera datang. Bima, cermin ini bukan milikmu, kamu juga tidak bisa mengendalikannya. Kembalikan padaku, aku lepaskan kamu. Jika tidak, kamu tidak akan bisa keluar dari pintu ini. Aduh, takut banget. Apa? Aku bilang ya. Hukum itu apa? Keluarga Wijaya itu apa? Aku punya cermin, akulah yang berkuasa. Cantik, kamu juga dengarkan? Kakak kasih kamu kesempatan terakhir. Ikut aku, kekayaan dan kemuliaan tak terbatas. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Jangan bermimpi kosong. Aku, Ratih Kumala, bersumpah di sini. Tidak akan pernah dengan orang sepertimu, berhati jahat, orang hina yang membunuh keluarga sendiri. Ada hubungan sedikit pun, kamu tidak pantas. Bagus, kamu tidak pantas. Karena aku tidak bisa mendapatkannya. Kalian juga jangan harap mendapatkannya. Arjuna, pohon uangmu. Bersama cermin rusak ini, hancur berkeping-keping. Berhenti, jangan. Ratih. Koneksi. Koneksinya. Kau bisa dengar aku? Tuan Muda Arjuna. Tuan Muda Arjuna, bicaralah. Tuan Muda Arjuna. Tuan Muda Arjuna, jawab aku. Tuan Muda, Ratih mohon.
Arjuna. Arjuna. Arjuna, kamu gak bisa gini. Kamu di sini gak makan, gak minum, gak tidur. Apa kamu bisa memperbaiki cermin perunggu, atau membuat Bima mendapat balasan? Aku tahu. Aku butuh waktu. Minum dulu sup ayamnya. Sebenarnya aku datang ke sini kali ini adalah ingin minta tolong kamu. Apa? Beberapa hari lagi, ulang tahun ke-80 kakek sahabatku, kamu tahu kan? Aku pergi sendiri, tidak terlalu nyaman. Aku ingin kamu menemaniku ikut denganku. Sudahlah. Arjuna. Bima dan ayahnya terus menjilat mereka. Kali ini mereka pasti akan hadir. Dan ini adalah kesempatan untuk membuatmu di kalangan elit tampil. Arjuna, yang kamu butuhkan adalah keluar dari sini. Mengerti? Kirana benar. Terhanyut dalam kesedihan kehilangan cermin perunggu tidak ada artinya. Jalan balas dendam masih harus ditempuh. Hidup harus terus berjalan. Baik, aku temani kamu. Tapi aku harus bersiap-siap dulu. Baik, kalau begitu aku akan menjemputmu beberapa hari lagi. Halo. Siapa ini? Bersambung. Halo, siapa ini? Tuan Muda Arjuna, jika Anda ingin mengetahui tentang Ibu Lestari, penyebab sebenarnya kematian Ibu Anda, serta Bapak Santoso dan masa lalu dengan Ibu Anda, mohon datang malam ini pukul 8 sendirian ke ruang Teh King Sin, Pavilion Bambu, jangan sampai terlambat. Jebakan atau peluang? Penyebab sebenarnya kematian ibu. Benar atau tidak, saya harus pergi. Pak Hadi, Anda mencari saya? Tuan Muda Arjuna, maaf, mengundang secara tiba-tiba, mohon dimaafkan. Di telepon dikatakan tentang ibu saya. Duduk ayo, duduk dan bicara. Bersambung. Ayo. Terima kasih. Ibu Lestari. Dia adalah putri seorang kenalan lama saya. Sejak kecil saya melihatnya tumbuh dewasa. Dia baik hati dan berbudi luhur. Seperti ibunya. Setelah dewasa dia menikah. Saya juga senang untuknya. Tapi kemudian, dia menderita penyakit parah. Apakah Anda tahu sesuatu? Dia bukan orang yang mudah sakit. Bersambung. Cuma kena angin ringan sih. Istirahat dan dirawat pasti sembuh. Sejak Bapak Santoso, ayahmu, menyeduhkan obat sendiri dan mengatur makanannya, kesehatannya makin memburuk. Aku juga beberapa kali menjenguknya. Dia bilang padaku secara pribadi, selalu merasa lelah dan jantung berdebar. Dokter bilang itu karena lemah setelah melahirkan dan terlalu banyak khawatir. Apa kamu curiga? Diam-diam aku panggil tabib tua untuk memeriksa nadinya. Tabib itu bilang, dia seperti sudah lama mengonsumsi bahan mineral panas dalam dosis kecil yang merusak organ dalam. Aku mengingatkannya untuk waspada terhadap makanan dan obat. Apa dia percaya? Dia terlalu baik hati. Mungkin dia tidak mau percaya bahwa orang yang tidur satu ranjang dengannya punya hati sekeji itu. Setelah itu, penyakitnya makin parah. Kadang sadar, kadang tidak. Terakhir kali aku menjenguknya, dia sudah tidak bisa bicara. Tidak lama kemudian,
Kenapa baru sekarang kau bilang? Ada dua alasan. Pertama, waktu itu kau masih muda, dan kau sudah dijebloskan ke penjara oleh Bima. Aku khawatir kau celaka lagi. Kedua, aku tidak punya bukti kuat. Bapak Santoso itu sangat berhati-hati. Orang-orang yang terlibat dulu mungkin sudah disingkirkan atau melarikan diri. Aku tidak punya bukti, jadi tidak bisa menjeratnya. Lagi pula, aku takut membuat musuh waspada. Lalu sekarang? Sekarang sudah bisa? Ya, sekarang sudah bisa. Sekarang kau sudah keluar. Dan kau melakukan sesuatu yang membuat seluruh anggota keluarga Wijaya di kota Tirta mengetahuinya. Kau menyadarkan Ibu Wijaya. Hari ini berbeda dari masa lalu. Maksudmu? Keluarga Wijaya berutang nyawa padamu, dan juga berutang budi yang besar. Kau tidak perlu lagi mencari bukti yang sudah lenyap. Kau harus membuat semua orang tahu, Bapak Santoso meracuni istrinya sendiri demi harta dan memfitnah putranya sendiri, kejahatan yang mengerikan. Anggota keluarga Wijaya akan percaya padamu dan mendukungmu. Baik. Pak Hadi, terima kasih sudah memberitahuku ini. Sama-sama. Aku hanya menceritakan masa lalu saja. Darah ibu, ketidakadilanku sendiri. Kau sedang apa? Kau gila? Tidak kusangka kau seperti ini. Hari apa ini, kau ingin menghancurkan keluarga Wijaya? Menghancurkan grup? Bajingan, aku sangat malu karenamu. Arjuna, tidak kusangka kau orang seperti ini. Mungkin benar sudah waktunya untuk menyelesaikan semuanya. Bersambung. Lihatlah motif dan warnanya. Bentuknya juga bagus. Rati, tidak mungkin. Cerminnya sudah pecah. Tapi, ini benar-benar mirip dengannya. Ibu Kirana. Arjuna, kok kamu datang? Bagaimana mungkin? Rati, apakah itu kamu? Tapi bagaimana kamu bisa? Kamu adalah orang di lukisan itu. Selesai. Kamu adalah orang di dalam lukisan itu. Ada apa dengan kalian? Arjuna. Ini yang aku ceritakan padamu, teman terbaik, Melati Indah, Melati. Ini Arjuna. Kalian kenal? Nona Melati. Barusan kamu bilang orang di lukisan itu adalah... Bapak Arjuna, maaf, aku tadi kurang ajar. Sungguh, kamu sangat mirip dengan yang dipuja di kuil leluhur kami, orang dalam lukisan itu. Lukisan itu adalah leluhur kami yang dilukis untuk mengenang seorang dermawan besar, dan dihormati sebagai penjaga rumah suci keluarga Kumala. Aku sudah melihatnya sejak kecil, terlalu berkesan. Jadi tadi saat tiba-tiba melihatmu, kukira lukisan itu berubah jadi siluman. Benar-benar dia. Lukisan yang dia tinggalkan masih dipuja oleh keturunan. Maka Nona Melati yang di depan mata ini adalah keturunannya. Pantasan sangat mirip. Penjaga rumah suci lukisan. Dan wajahnya persis sama. Nona Melati, bisakah kau ceritakan lebih banyak tentang kisah leluhurmu dan lukisan itu? Tentu saja, Tuan Muda Arjuna. Silakan duduk. Leluhurku, Ratih Kumala, adalah pada masa pemerintahan Raja Agung dari Kerajaan Pusaka, seorang pengusaha wanita yang sangat legendaris. Kehidupan awalnya penuh kesulitan, tetapi hanya sedikit tercatat dalam silsilah, hanya disebut bahwa keluarganya jatuh miskin, sendirian tanpa sanak saudara. Namun kemudian, entah karena kesempatan seperti apa, dia seorang diri di kota Pusaka berhasil membangun kekayaan yang besar. Lalu, apa yang dia lakukan? Yang paling terkenal adalah mendirikan perusahaan dagang danau cermin. Dengan resep rahasia khusus, dia membuat sabun wangi wajah giok, embun wangi konsentrat, dan bedak kulit salju, yang sangat populer di kota Pusaka saat itu. Silsilah mengatakan dia adalah orang yang pandai menilai barang, pandai berbisnis, dan suka berderma. Dia dijuluki Pertapa Danau Cermin.
Di usia senjanya, dia juga menyumbangkan banyak hartanya untuk mendirikan sekolah gratis, apotek, dan reputasinya sangat tinggi saat itu. Selesai. Ratih. Dia benar-benar berhasil, dia menjadi legenda. Dan juga lukisan penjaga rumah suci itu. Itu dilukis oleh tangannya sendiri. Di samping lukisan ada juga prasasti, dikatakan untuk mengenang seorang Tuan Arjuna yang budi baiknya tak terhingga, karena dengan bantuannya, dia bisa bangkit dari keterpurukan, mendirikan usaha lukisan ini juga agar keturunan keluarga Kumala dapat selalu mengingatnya. Orang dalam lukisan itu bernama Shen, sedangkan kamu bernama Arjuna. Wajahnya bisa dibilang persis sama. Apakah ini benar-benar hanya kebetulan? Mungkin tidak sepenuhnya kebetulan, dunia ini begitu misterius. Beberapa hal sulit dijelaskan dengan akal sehat saya tentang sejarah dinasti Song Utara, terutama di bidang ekonomi dan perdagangan. Sangat tertarik. Kisah Nyonya Ratih Kumala saya juga pernah mendengar sedikit. Hanya tidak menyangka. Di dunia ini ada orang yang begitu mirip. Lebih tidak menyangka Nona Melati ternyata adalah keturunannya Nona Melati. Terima kasih telah memberitahuku ini. Perasaan ini membuatku merasa agak ajaib. Seolah-olah, seperti melepaskan beban hati. Aku juga merasa ajaib. Kakek sering berkata warisan leluhur, memberkati keturunan. Mungkin, ini adalah suatu takdir yang istimewa. Takdir. Pasti takdir. Arjuna, sepertinya kamu harus pergi ke pesta ulang tahun itu. Ini hubungan dari nenek moyang. Nona Melati. Pesta ulang tahun kakekmu, saya akan datang dengan tidak sopan. Bapak Arjuna, Anda terlalu sopan. Anda teman Kirana. Tentu saja juga tamu saya. Dengan kehadiran penjaga rumah suci, mungkin kakek akan sangat senang. Selesai. Tuan muda, dulu dia magang di apotek. Sekarang di kota sebelah, dia bersedia menjadi saksi. Dia ingat dulu Bapak Santoso sering mengubah catatan pengambilan resep dan mengganti-mengganti beberapa bahan penting. Apakah bisa dipercaya? Apa dia akan membelot? Bapak Wijaya mengutus orang sendiri untuk menghubunginya. Paduan tegas dan lembut. Lagi pula, keluarga magang ini pernah ditindas oleh Bapak Santoso, terusir, dan kehilangan tempat tinggal di hatinya. Ada dendam. Oh, begitu. Tuan muda, kau harus pikirkan baik-baik. Jika menang, namamu akan bersih kembali. Jika ada kesalahan, tidak akan ada kesalahan. Tidak boleh ada kesalahan. Pak Hadi, terima kasih, Anda dan Bapak Wijaya. Kebaikan ini akan saya ingat. Sama-sama. Bapak Wijaya titip pesan untukmu. Nanti, keluarga Wijaya bersamamu. Ibu, sebentar lagi. Waktunya akan tiba. Ibu lihat dari surga. Putramu pasti akan membuat mereka membayar. Bima Sakti dan Bapak Santoso. Pesta ulang tahun akan menjadi akhir mereka. Lihat, bukankah itu yang baru keluar dari penjara dari keluarga Wijaya? Tuan muda kedua itu, orang seperti dia, masih punya muka untuk hadir di pesta ulang tahun kakek Wijoyo? Bahkan lebih dari itu, tidak lihat yang menemani dia adalah Ibu Kirana dari toko antik Kirana? Gagal dapat yang lebih tinggi, jadi gigolo aja? Kalian ketinggalan berita. Aku dengar loh, tuan muda kedua ini akhir-akhir ini dapat keberuntungan besar. Entah dari mana dia mendapat sambungan dengan jaringan keluarga Wijaya. Yang itu dari keluarga Wijaya, ibu yang sudah bertahun-tahun terbaring di tempat tidur itulah obatnya yang menyelamatkannya. Bapak Wijaya sendiri mengakuinya sebagai penyelamat. Benarkah? Dia. 1000% benar. Kalau begitu, langit kota Tirta mungkin akan berubah. Bapak Santoso dan anaknya mungkin akan kena batunya. Jangan pedulikan mereka, ikut aku. Kita pergi dulu untuk memberi salam kepada kakek Wijoyo, lalu pergi mencari Melati. Aku kira siapa? Ini tidak lain adalah adik yang tinggal di rumah dan takut keluar, yang menangis terseduh-seduh. Memasang penampilan yang sok suci. Sayang, di dalam tetap pecundang. Kak Bima, jangan bilang begitu dong. Mungkin saja dia sudah dapat pelindung ya. Tapi hidup dari perempuan tetap tidak terhormat. Bima, Citra, selagi aku belum mau bertindak. Pergi. Aku takut. Adik mau memukul kakak. Semuanya,
Cepat lihat. Arjuna, apa kamu masih ingin kembali? Mau nambah 2 tahun lagi? Anjing memang begitu. Kamu nggak ada bakat, hanya tahu memukul orang. Kak Bima, kita jauhi orang macam ini. Bapak Bima, Nona Citra. Ini adalah keluarga Kumala, pesta ulang tahun kakek, bukan panggung bagi kalian untuk bersikap sinis dan mengadu domba. Tuan Arjuna adalah tamu undangan saya. Kalian seenaknya memfitnah dan menghina. Itu tidak menghormati keluarga Kumala. Nona Melati, kami hanya bercanda. Bercanda? Menurutku itu penghinaan kejam. Saudara sendiri. Kamu, Bapak Bima, menjebak adik kandung sendiri, merebut harta keluarga. Di kota Tirta bukan rahasia lagi. Sekarang pura-pura akur, tidak merasa palsu. Kamu tidak tahu, Arjuna dia pernah dipenjara. Dia seorang pemerkosa. Kamu membela orang seperti ini, tidak takut merusak nama baik keluarga Kumala. Nona Citra, kamu mengkhianati tunanganmu, bergantung pada orang lain untuk menjebak. Kamu juga pantas bicara soal nama baik. Menurutku yang perlu khawatir soal nama baik adalah kamu. Satpam. Kedua tamu ini sepertinya tidak mengerti aturan pesta ulang tahun, emosi mereka juga tidak stabil. Silakan bawa mereka ke ruang samping untuk tenang. Jika masih tidak bisa tenang, silakan mereka pergi lebih awal. Tunggu. Selesai. Nona Melati. Para hadirin. Sungguh musibah keluarga, anak muda tidak tahu diri, mengganggu pesta ulang tahun kakek Wijoyo. Saya kepada semua minta maaf, maafkan saya. Bapak Santoso, mohon kendalikan keluarga Anda. Di pesta ini kedamaian adalah yang utama. Nona Melati, nasihat Anda benar. Arjuna, kamu kenapa? Begitu masuk, sudah bikin masalah, kamu masih merasa belum cukup mempermalukan keluarga Wijaya? Kamu harus membuat semua orang tahu, membuat keluarga Wijaya dan seluruh kota Tirta menjadi bahan tertawaan baru puas? Ayah, aku baru masuk mau menyapa dia dengan baik, dia menyuruhku pergi dan mau menyerangku. Menurutku dia memang pendendam sengaja di pesta kakek Wijoyo membuatku malu ingin mencoreng nama keluarga Wijaya. Paman Santoso, kamu tidak tahu barusan Arjuna tatapannya menakutkan. Seperti mau memangsa. Dia pasti masih menyalahkan aku dulu bersaksi melawannya. Tapi aku hanya berkata jujur. Dasar anak durhaka, cepat minta maaf pada kakakmu dan Citra, lalu segera pergi dari sini. Wajah keluarga Wijaya tidak bisa lagi kau jatuhkan. Minta maaf, pergi Bapak Santoso. Apa hakmu untuk menghajar aku? Dulu kamu menggantungkan diri pada kekayaan keluarga Wijaya menikah dan tinggal di rumah ibuku, tapi diam-diam punya selingkuh di luar dan punya anak ibu, dalam keadaan sehat, tapi kau diam-diam memberinya racun hingga dia meninggal. Karena racun. Dan kau juga menyuruh Bima orang jahat ini memberiku obat juga lalu memasukkanku ke penjara. Sejak kau berencana merebut semua milik ibuku kau, Bapak Santoso bukan lagi ayah kandungku melainkan orang yang membunuh ibu dan merebut bisnis musuh. Meracuni istri sendiri. Mengerikan sekali ini. Arjuna bicara seolah-olah itu nyata dan kematian ibunya dulu memang agak mendadak. Omong kosong tanpa bukti. Bapak Santoso di kota Tirta adalah orang terpandang, masa sih? Jangan-jangan Arjuna menyimpan dendam, lalu mengarang cerita. Berita besar. Pasti berita besar. Kekacauan keluarga Wijaya ini sungguh dalam sekali ya. Kau mengarang. Anak durhaka ini kau gila. Kau demi lolos dari hukuman. Berani seperti ini memfitnah ayah kandungmu sendiri. Sungguh durhaka sekali kau. Gila. Kau tidak tahu terima kasih. Ayah dulu sangat baik padamu memberimu perusahaan. Kau sendiri tidak menjaganya melanggar hukum. Sekarang malah memfitnah ayah membunuh ibumu. Keluarkan buktinya. Tanpa bukti itu fitnah itu tuduhan palsu. Paman Santoso, baik sekali padamu. Kita semua bisa melihatnya. Kau sendiri lumpur tak bisa diperbaiki. Bukti. Dulu kalian terlalu bersih, jasad ibuku sudah dingin. Beberapa bukti memang sulit ditemukan, tapi jaringan langit luas, tak ada yang lolos. Tuan-tuan kalian dengarkan, anak ini gila omong kosong sampai memakai kebohongan durhaka seperti itu untuk memfitnah ayah kandungnya. Hatinya jahat sekali.
Aku, Bapak Santoso bertindak lurus duduk tegak. Mulai sekarang aku dengan anak ini putus hubungan ayah anak tidak akan saling mengakui satpam. Sini. Usir orang gila yang mengganggu pesta ulang tahun dan memfitnah orang ini keluar. Siapa bilang tidak ada bukti? Semua kebenaran hari ini akan terungkap. Siapa cewek cantik itu? Besar sekali gaya jalannya. Putri Bapak Wijaya, Nona Kirana. Keluarga Wijaya benar-benar datang. Sudah kubilang. Arjuna bergabung dengan keluarga Wijaya. Putri kesayangan Bapak Wijaya, datang sendiri. Ada perubahan. Tidak ada perubahan besar. Bapak Santoso malam ini akan selesai. Sepertinya apa yang dikatakan Arjuna, mungkin benar. Keluarga Wijaya akan berubah besar. Siapa bilang tidak ada bukti? Bapak Santoso, Bima Sakti, bukankah kalian bilang tidak ada bukti? Akhir-akhir ini, untuk membalas kebaikan Bapak Arjuna, saya sengaja menyelidiki beberapa hal. Setelah diselidiki, ternyata ditemukan banyak hal yang menarik. Bapak Santoso, istri pertamamu. Ibu dari Bapak Arjuna, Ibu Lestari kebenaran tentang kematiannya karena sakit serta 2 tahun lalu. Bapak Bima bersama Nona Citra bersekongkol untuk memfitnah Bapak Arjuna. Semua kebenaran tentang kasus pemenjaraannya. Semua kesaksian saksi ada di sini. Ini tidak benar. Jelas ada yang memfitnah kami. Palsu, palsu. Semua ini Arjuna menyuapnya untuk memalsukan dokumen ini. Pasti seperti itu. Aku tidak ada hubungannya Bima yang memaksaku datang. Aku jamin dengan nama baik, keluarga Wijaya dokumen-dokumen ini benar-benar asli dan terpercaya, tidak dipalsukan. Aku sudah menyerahkan bukti terkait kepada pihak berwenang. Nona Kirana. Terima kasih. Saya jamin, dengan reputasi, keluarga Wijaya, dokumen-dokumen ini benar-benar asli dan terpercaya tanpa pemalsuan. Saya sudah menyerahkan bukti terkait kepada pihak berwenang. Terima kasih, Nona Kirana. Bapak Santoso, Bima Sakti, Bapak Arjuna, berdasarkan bukti yang ada, kalian diduga melakukan beberapa pelanggaran pidana berat. Silakan ikut kami untuk membantu penyelidikan. Anak durhaka. Anak durhaka. Aib keluarga. Sungguh. Kamu pikir kamu menang? Kamu tidak menang. Wijaya sudah lama aku kosongkan, yang kamu ambil juga, hanya cangkang kosong. Kamu tidak mendapatkan apa-apa. Bagaimana bisa begini? Terima kasih sudah merepotkan kalian hari ini. Merepotkan apa sih? Kalau bukan karena kamu, Bima itu sudah lama tokoku, yang kecil ini ditelan habis. Hari ini kebenaran terungkap, kejahatan mendapat balasannya. Semua senang. Aku baru pertama kali melihat balasan karma yang begitu langsung. Agak menakutkan. Tapi lebih dari itu, aku senang untukmu, Arjuna. Kamu akhirnya tidak perlu lagi menanggung tuduhan palsu penderitaan dan tuduhan yang tidak semestinya. Kamu kaget, ya? Maaf di pesta kakek Wijoyo. Jadi berantakan begini. Meskipun kakek merasa gengsinya jatuh, tapi di dalam hatinya dia tahu yang sebenarnya. Terima kasih semuanya. Rati, aku bertemu dengan keturunanmu. Dia persis sepertimu. Aku pernah bilang, kita akan bersama-sama membuka jalan. Tapi aku ingkar janji. Ini. Ratih Kumalaratih, bisakah kau mendengarku? Aku Arjuna Wijaya. Jawab aku. Kaca yang retak saat itu. Dan wajah ganas orang itu.
Apa yang sebenarnya terjadi padamu? Apakah kau baik-baik saja? Ratih. Ratih. Bisa dengar aku? Tuan Muda Arjuna. Benar-benar kamu? Kamu tidak apa-apa. Apa aku sedang bermimpi? Aku tidak apa-apa, aku baik-baik saja. Maaf sudah membuatmu khawatir. Energi cermin. Sepertinya sudah tidak banyak tersisa. Aku khawatir tidak akan bertahan lama. Tidak apa-apa, Ratih, jangan takut. Tuan Muda Arjuna, bisa bertemu denganmu sekali mendengar suaramu. Ratih sudah merasa tidak ada penyesalan meskipun mati. Ratih, waktu kita tidak banyak, dengarkan aku. Aku bertemu dengan keturunanmu. Kamu sudah melakukannya dengan baik. Kamu adalah pengusaha wanita legendaris, kaya raya, dan memberkati rakyat. Kamu berhasil. Kamu bahkan lebih hebat dari yang aku bayangkan. Tidak. Jika bukan karena budi Tuan Muda Arjuna yang menyelamatkan dan mengajar, Ratih sudah menjadi arwah penasaran. Ratih. Kamu harus ingat. Ini bukanlah akhir. Hidupmu, legendamu baru saja dimulai. Kamu akan memiliki keluarga yang bahagia. Kamu akan memiliki banyak anak dan cucu. Namamu dan perusahaan dagang Danau Cermin akan melintasi ribuan tahun, akan dikenang orang. Tuan Muda Arjuna. Tuan Muda Arjuna, katakan padaku. Bagaimana aku bisa mencarimu? Kemana aku harus pergi untuk bisa bertemu denganmu? Tuan Muda Arjuna. Waktu kita. Mungkin benar-benar sudah tidak banyak lagi. Kita masing-masing. Di dunia kita sendiri hiduplah dengan baik. Kekuatan yang kita berikan satu sama lain. Teruskan dengan baik. Inilah pertemuan kembali yang terbaik. Semangat. 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 Seperti aku. Dalam hati ingin pasti berhasil, lalu bilang semangat. Coba saja. Semangat. Suaranya harus lebih keras. Semangat. 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 Tuan Muda Arjuna. Aku akan baik-baik saja, kamu juga harus baik-baik saja. Kita semua di tempat masing-masing. Semangat. Ibu Kirana, pameran ini sangat mengesankan. Riset sejarahnya solid. Bentuk displaynya juga inovatif. Kisah Ratih Kumala, seorang wanita pemberani. Benar-benar mengagumkan. Terima kasih, Anda terlalu memuji. Bisa membuat lebih banyak orang mengenal, dan mengetahui sosok yang tertutup debu sejarah wanita luar biasa adalah suatu kehormatan. Terutama kecerdasan bisnisnya dan semangat mandirinya masih relevan hingga kini. Saya dengar, pameran ini banyak bahan sejarah dan artefak inti. Mendapat dukungan penuh dari grup Wijaya dan keluarga Kumala. Terutama Bapak Arjuna Wijaya. Yang tampaknya memiliki minat dan penelitian yang luar biasa terhadap tokoh dinasti Song Utara ini. Benar, Bapak Arjuna. Tidak hanya menjadi sponsor utama pameran kami, tetapi juga memberikan perspektif unik dan dukungan kunci dalam penelitian dan penulisan tentang Ibu Ratih serta dukungan penting. Tanpa dukungan dan bantuannya pameran kami, tidak akan sesukses dan sehidup ini. Kak Kirana, aku tahu kamu di sini. Pameran ini luar biasa. Ayahku sangat memujinya. Dia bilang, Kak Arjuna kali ini kembali melakukan hal yang hebat. Kirana, mana ayahmu dan Arjuna? Ayahku masih diurus para paman.
Kak Arjuna, aku baru saja melihat dia di ruang istirahat, masih bersama tim kurator mendiskusikan detail. Berulang kali sangat serius. Wajah serius Kak Arjuna masih sangat tampan, hanya saja agak kurusan. Kak Kirana, tolong ingatkan dia, jangan biarkan dia begadang. Bilang padanya jangan terlalu keras bekerja. Terima kasih, Ibu Melati. Seriuslah, Bapak Bima. Masih ada orang di sini. Apa takutnya? Aku pada istriku yang sah, menyampaikan salam, itu sudah sepantasnya. Setiap kali berdiri di sini, selalu ada perasaan yang aneh. Seolah bisa melihat leluhur di bawah lampu, sedang melukis dengan tekun gores demi gores. Dia pasti sangat merindukan orang dalam lukisan. Dan orang dalam lukisan itu tidak ada di zamannya. Dan dia juga menemukan pasangan yang sangat baik. Pamerannya sukses, Ibu Ratih. Dana kewirausahaan wanita Danau Cermin kita hari ini resmi diluncurkan. Semangat Ratih. Akan terus kami wariskan. Ini yang kami lakukan untuknya, juga untuk diri kami sendiri. Bapak Arjuna, seumur hidupku, mohon bimbinganmu.